Selamat malam, Shalom. Ya, senang sekali malam ini boleh bersama dengan ini oma-oma, opa-opa, tante, om, ya, adik-adik remaja dan juga sekolah minggu ya. Senang sekali ini kegiatan yang ini jarang ditemui ya di satu tempat selain ibadah minggu di gereja ya. Ini boleh terkumpul beberapa generasi di sini. Ya, kalau istilah di GKI ini intergenerasional. Ya, rupanya GKJ juga menerapkan ya. Ini sesuatu yang perlu dilaksanakan rutin ya, karena soal parenting ini tidak hanya urusan orang tua saja, anak saja, ya, tapi harus kerja bersama, ya. Dan perkenalkan, kata orang kan tidak kenal maka tidak sayang ya. Nah, pasti di sini banyak yang baru pertama kali ketemu dengan saya di sini, ya. Karena itu saya mau memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Dewita Karema Saraya. Dari namanya sudah pasti saya bukan orang Jawa. Berhubung ini dengan jemaat Gereja Kristen Jawa, jadi sebelumnya saya disclaimer dulu. Mohon maaf, saya tidak fasih berbahasa Jawa ya. Jadi nanti kalau bertanya, tolong pakai bahasa Indonesia. Kalau tidak, saya nggak bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu nanti. Ya, saya aslinya Sulawesi Utara, ya, Manado. Yang menang kemarin Pesparawi Nasional itu loh Pak, ya. Ya agak-agak menyombongkan diri ya. Nah, tapi saya sudah jadi warga Salatiga sejak 2015 ya. Dan di Salatiga sudah dari 2007 semenjak saya kuliah. Ya, jadi ya saya orang Salatiga ya, tapi darah saya Minahasa gitu ya. Dan saya saat ini berprofesi sebagai dosen di Fakultas Psikologi UKSW, tapi saya juga berpraktik sebagai psikolog ya, untuk biasanya menangani masalah-masalah dalam bidang pendidikan ya, pengasuhan anak remaja ya, seperti itu. Dan saya anggota Gereja Kristen Indonesia ya, dan saya aktif berpelayanan juga jadi guru sekolah minggu di gereja. Ya, jadi pas kebetulan bisa ketemu anak-anak sekolah minggu dari Semarang ya. Oke, dan saya dihubungi ya sekitar sebulan yang lalu mungkin ya, diminta untuk membawakan materi tentang parenting with grace. Ya, grace betul ya, dia kasih karunia ya. Ya, dan saya baru tahu kemarin kalau acaranya ternyata tidak hanya orang tua, tapi juga remaja dan anak-anak bergabung bersama. Jadi saya coba ubah nih model materinya. Ya, jadi saya tidak akan memberi kuliah 3 SKS di sini, apalagi jam segini sudah 7:30 malam ya, nanti saya terdengar seperti mendongeng di sini ya. Jadi malam ini saya mau sharing ya, diskusi bersama. Gimana sih soal parenting itu? Ya, apakah parenting yang sudah kita terapkan selama ini sudah tepat belum ya untuk anak dan cucu kita? Ya. Dan di sini semua bebas berbicara. Tidak ada penghakiman di sini ya. Dan saya memang berpesan kepada Pak Pendeta, Pak, boleh enggak duduknya itu berdekatan satu keluarga? Ya. Ya, karena apa? Nanti ada aktivitas bersama. Ya, dan ini saya peringatkan dulu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau nanti anaknya mau curhat, jangan dicubit ya pulang-pulang. Kamu kok ngomong gitu sih soal mamanya? Gaya, bebas berbicara. Ya, karena kadang kalau nggak momen seperti ini, diam terus ya. Padahal sesuatu yang kita mau bertumbuh bersama harus saling terbuka satu sama lain. Ya, itu prinsipnya. Ya, jadi ini harapannya Bapak Ibu, adik-adik semua bisa aktif ya. Yang mau bertanya nanti dipersilahkan ya. Prinsipnya kita sharing dan diskusi malam hari ini. Oke? Nah, saya akan membuka dengan kenapa dia tidak? Oke. Nah, saya mau membuka dengan aktivitas ya.
Aktivitasnya sudah duduk bersama keluarganya? Sudah, jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Dan nanti harus dijawab bersama. Kita lihat nih, jawabannya sama apa enggak. Ya, untuk membuktikan seberapa jauh kita kenal satu sama lain. Ya, jangan-jangan kita serumah, selalu bersama dalam satu rumah setiap hari, tapi nggak tahu makanan kesukaannya apa, ya kan? Nah, itu yang akan saya tanyakan. Oke? Ya, sudah siap? Nanti saya minta volunteer beberapa orang untuk menjawab ya. Oke, santai saja, ini bukan ujian ya. Ini hanya untuk aktivitas pembuka, supaya kita nggak terlalu tegang malam hari ini. Mana dingin lagi, orang Semarang merasa di sini dingin nggak? Iya ya, dingin ya. Oke, jadi biar nggak dingin kita harus beraktivitas, oke? Nah, pertanyaan pertama. Ya, nanti anak-anak boleh menjawab bersama orang tuanya ya. Oke? Ya, pertanyaan pertama. Berapa ukuran sepatu anak? Sudah? Siap, nggak boleh contekan, jangan diskusi ya. Ini jawaban, oh iya lupa bilang, nggak ada diskusi di sini. Nanti diskusinya, ini jawabannya nggak boleh diskusi. Siap? Ada yang mau? Nanti dapat hadiah dari Pak Pendeta. Tahu? Tahu. Tapi nggak ada yang bisa dikonfirmasi. Oh iya. Anak saya iya. 43 tahun, sepatunya 43. Oh sama ya Pak ya. Oke. 43 tahun, sepatunya nomor 43. Oke. Coba Pak, ada nomornya, boleh ditelepon Pak. Saya mau tahu benar apa enggak. Oh, boleh. Gak usah Pak, bercanda saya. Oke, ada yang mau? Sebelum saya menunjuk, mending inilah. Oh ini aja ya, ibu sama anaknya ya. Mau siapa yang menjawab? Ini kakak atau adik? Oh sepupu, yang ibu dan anak kandung yang mana? Oke, siap ya, kita dengarkan jawaban. Jawab bersama-sama dalam hitungan 3, 2, 1. Kamu nggak tahu sepatumu? Ya, coba 1, 2, 3. Oke, benar-benar tepuk tangan. Ternyata benar sama jawabannya 30 ya. Oke, satu lagi. Ya, satu lagi. Oh, jadi gimana? Benar apa enggak? Satu lagi, ya. Apa makanan kesukaan ibu? Berarti yang menjawab. Loh, siapa yang jawab? Siapa yang jawab Indomie? Oh, jadi ini saya harus mencari pasangan ibu dan anak juga ini ya. Mana ini? Ini ibu apa? Yang. Oh, mana yang ibu dan anak lagi? Mana? Oh ini, Bu. Oke. Ada mic nggak? Nggak ada ya. Kita dengarkan, jangan diskusi ya. Adek tahu makanan kesukaan ibu? Ya, coba ya kita cek. Ini adik kecil ini ya. Kita dengar jawabannya. 1, 2, 3. Oh, masih mikir. Gimana, Dek? Tahu enggak, Dek? Makanan kesukaan ibu. Apa? Yang pedas-pedas. Ibu? Oh, benar ya. Tapi enggak karena, ya udah deh iyain aja ya, enggak ya. Oke, tepuk tangan. Benar ternyata. Ya, wah ini enggak ada yang bisa saya bahas nih, benar semua jawabannya ya. Wah, berarti ini sudah saling mengenal satu sama lain ya. Coba kita tes pasangan suami istri. Oh, Bapak dan Ibu ya. Oke. Siap? Siap ya pertanyaannya ya. Berapa tanggal pernikahannya? 1, 2, 3. 7 berapa Pak? Oh 78 tahun. Biasanya bapak-bapak yang lupa ya. Ingat terus ya Pak. Menikah cuma sekali makanya ingat ya. Luar biasa. Nah ternyata ini
sudah punya modal yang bagus ini ya, sudah saling mengenal satu sama lain. Penting nggak sih kita saling mengetahui sesederhana anak kita suka makan apa, hobinya apa, cita-citanya apa. Itu penting tidak? Penting, ya. Oke, itu pertama. Next. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada anak-anak dulu. Ya. Bagaimana pengalaman menjadi anak selama ini? Kalian seneng nggak dalam keluarga? Oh, lumayan. Oke. Tenang, ini nggak ada orang di sini ya. Lumayan gimana? Boleh dijelaskan nggak? Lumayan apa? Lumayan senang atau lumayan sedih? Oke. Ini jangan dikasih komentar ya. Kita tanya lebih lanjut. Apa yang membuat kamu lumayan senang dan apa yang membuat kamu lumayan sedih? Gak apa-apa. Kalau ini bisikin aja. Nggak tahu? Oh nggak tahu. Tapi intinya senang ya dalam keluarga. Bersyukur ya dalam keluarga. Oke, saya mau ke Ibu. Yes. Siapa nih ya? Ini oh belum. Ibu, bagaimana pengalaman selama ini dalam keluarga? Banyak suka daripada duka. Puji Tuhan, banyak suka dibanding duka. Bersyukur ya Bu. Apa yang paling disyukuri? Melihat anak-anak yang berhasil. Melihat anak-anak yang berhasil. Itu jadi sukacita terbesar orang tua ya. Oke, terima kasih Ibu. Saya bisa minta remaja? Mana remaja di sini? Remaja. Kok ngilang? Hilang. Mana remaja? Oh, ini nih. Mas-mas ya. Gimana selama ini bahagia nggak di rumah? Ibu lihat saya aja, nggak usah lihat ibunya. Bahagia, oke. Kenapa? Boleh kasih alasan, cerita? Karena? Oke. Apa yang membuat bahagia dan apa yang membuat agak nggak bahagia? Oh, oke. Terus yang agak nggak bahagianya apa? Itu namanya konsekuensi. Ya, tenang nanti saya bahas. Oke, terima kasih. Nah, itu dari anak-anak ya. Sekarang saya mau tanya ke orang tua. Nanti kita bagi kesempatan. Ada orang tua sama eyang-eyang juga ya. Nanti kita kasih kesempatan. Oke, ini yang di depan eyang semua nih ya. Yang ibu-ibu bisa Bu ya. Bagaimana pengalaman menjadi orang tua? Sehat Bu, sehat mentalnya? Ya, tapi kalau ditanya bahagia tidak? Apa yang membuat bahagia? Walaupun up and down tadi. Bahagia bisa melihat anak bahagia pada saat anak senang bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu yang saya ya, ada di setiap momen anak ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu. Nah, sekarang saya mau bertanya ke bapak-bapak. Ada bapak-bapak yang mau volunteer? Saya takut ini kalau dimarahin, jadi ya volunteer aja deh siapa yang mau. Yang mana? Wahai bapak-bapak. Oh. Yang muda yang mana? Ini. Bagaimana Bapak? Sudah berapa tahun menjadi Bapak?
Ya, Sudah berapa tahun? menjadi bapak 6 tahun. Oke. Selama 6 tahun bagaimana perasaannya? Terus kita. Sukacita. Oke. Down. Karena apa nih biasanya nih? Oke. Naik turun sebagai orang tua ya Pak ya? Oke. Apa yang paling membahagiakan sebagai orang tua? Apa ya? Membahagiakan itu ketika ini karena bisa mengikuti pelajaran sekolah, mulai masuk sekolah itu awal-awal kan masih takut, terus lama-lama bisa menggabung teman dan terus sebenarnya bisa dari kita kalau bisa itu bisa membantu teman-temannya atau malah menyendiri kan anak baru bisa dilalu dan Oke. Baik, terima kasih Pak responnya. Next, saya mau ke Eyang-Eyang. Mana tadi Eyang-Eyang yang sering dititipin cucu, yang MC tadi mana? Oh, Ibu ya. Ibu, bagaimana pengalaman menjadi Eyang? Lebih mumet jadi Eyang apa jadi orang tua? Boleh Bu, curhat Bu. Kebahagiaan. Kalau udah ketemu cucu saya akan itu dulu. Karena cucu saya sekarang sudah masuk kuliah. Oh, sudah nggak imut-imut lagi ya Bu ya? Kalau itu cucu saya kelas 5 SD. Oke. Ada sukacita, ada jengkel, karena kasih sayang cucu orang nenek kepada cucu itu beda dengan anak-anak. Kadang anak saya gini, Ibu, biar aku nih, ini kawan aku juga biurkan. Kalau cucunya enggak ya Bu ya? Enggak, itu beda. Itu sama enggak sih? Ya, nanti kita bahas ya Bu ya. Cucunya itu akan soal tanggung jawab dibiarkan gitu. Ya. Itu anaknya kan enggak boleh. Nah, oke, ya. Baiklah, nanti kita bahas, Bu. Terima kasih, Bu. Yang Bahkung, ada yang mau sharing? Mari, Eyang. Bagaimana pengalaman? Keberadaan itu Ya. bagi saya merupakan ajar untuk memperbaiki kekeliruan saya mengajar orang tuanya. Berarti sadar ada yang keliru ya Pak dulu ya, Pak? Oh. Ketika kita mengintrospeksi, kita tahu bahwa ada dulu yang keliru dalam kita. Maka pada kesempatan mendampingi cucu bersuatu rumah, ini sampai masuk bisa hadir salah hal yang supaya tidak keliru masuk pengenalan kita. Ya. Kalau dulu kan secara intens, ada saatnya karena generasinya berbeda, saya menggunakan cara yang berbeda. Sehingga saya sangat menyadari bahwa tadi saya mengatakan generasi sangat berbeda jauh. Sehingga saya tidak boleh menekankan seperti yang saya tekankan kepada ibunya dulu. Jadi cara introspeksi dan mudah-mudahan itu tidak terlalu keliru. Karena saya juga belajar tentang bagaimana keadaan sebaya itu saya. Begitu untuk saya. Baik. Terima kasih Bapak untuk sharingnya. Kakek ya. Kakek ya Pak. Baik, nah masing-masing ya semoga ini mewakili ya kita menjadi menjadi satu perenungan buat kita. Ya, apakah selama ini kita menikmati tidak peran kita sebagai orang tua? Ya, dan bagi anak-anak kita senang enggak dalam keluarga ini? Ya, oke, itu jadi perenungan kita. Next. Nah, keluarga ya, bagaimanapun kondisinya perlu kita sadari dan kita perlu bersepakat bahwa keluarga ini hadirnya dan keberadaannya ini adalah
bentuk kasih karunia Tuhan buat kita. Ya, bagaimanapun kondisinya, ya, kita bisa memahami setiap keluarga kita berbeda. Ya, ada yang diberkati dengan anak 1, anak 2, anak 3. Ada yang mungkin masih memperjuangkan anak dalam rumah tangga. Ada yang sudah punya cucu, ada yang masih menanti cucu. Ya, dan bagaimanapun kondisi latar belakang keluarga kita itu adalah bentuk kasih karunia. Sehingga mindset atau cara pikir pertama untuk melihat apakah kita bahagia dengan keluarga kita adalah dengan rasa syukur. Ya, itu yang harus ditekankan. Dan kehadiran orang tua buat kita sebagai anak-anak itu adalah anugerah kasih karunia. Walaupun mamaku cerewet, ya, walaupun tiap hari mamaku ngomel terus, ya, walaupun bapaknya juga kadang pergi, kadang ada, kadang enggak di rumah, ya, walaupun orang tua kita terlihat, kok aku pengen pindah rumah ya, karena kayaknya rumah sebelah lebih ayem deh. Itu bentuk kasih karunia. Ya, tergantung kita anak-anak melihat, ya, bagaimana kasih orang tua pada kita. Begitupun orang tua, seberapapun menjengkelkan anak kita, seberapapun keras kepalanya anak kita, itu bentuk kasih karunia Tuhan. Ya. Sehingga ini yang perlu kita pahami, bahwa langkah pertama untuk menyadari bahwa keluarga ini adalah kasih karunia dengan mensyukuri keberadaan anggota keluarga yang lain. Ya, begitupun cucu-cucu, ya, kalau sama eyang biasanya ini beda dengan orang tua, ya. Pasti lebih disayang eyangnya karena selalu apa? Nurutin kemauan cucunya. Ya, itu bentuk kasih karunia. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini mungkin karena banyak ya, jadi tulisannya kecil. Nah, dalam keluarga pastinya ada yang namanya peran. Betul? Ya, sama halnya dalam sinetron pasti ada pemerannya. Ya, ada peran antagonis, protagonis, ya, ada yang peran pembantu, ya. Ya, pembantu yang antagonis, ya. Nah, begitupun di dalam rumah kita. Ya, ada yang namanya peran. Nah, ini saya bagi dua saja ya, peran orang tua dan juga peran anak. Ya. Nah, kita lihat satu-satu. Peran orang tua. Peran orang tua yang pertama adalah mengasihi tanpa pamrih. Kalau istilah kerennya unconditionally love. Ya, tidak ada syaratnya. Yaitu peran orang tua, mengasihi anak dengan kondisi apapun. Bukan hanya saat dia dapat nilai bagus, tak puji, tak sayang. Ya. Kalau nilainya jelek, apa? HP-nya disita tadi ya. Tapi itu bentuk kasih sayang loh ya. Ya, tidak dalam karena hanya sesuatu saja, prestasi dan lain-lain. Nah, peran anak. Kalau peran orang tua mengasihi tanpa syarat, ya. Peran anak juga apa? Mengasihi dan menghormati orang tua. Ya. Kasih orang tua memang tiada batasnya. Tetapi kita sebagai anak perlu juga menghormati orang tua. Karena apa, adik-adik? Kenapa kita harus menghormati orang tua? Karena ya, apakah hanya karena itu orang tua kita? Ya. Tidak hanya itu ya, tapi karena apa? Karena itu adalah perintah dari siapa? Perintah Tuhan, ya kan? Hormatilah ayahmu dan ibumu agar lanjut umurmu di tanah yang Tuhan janjikan. Ya, karena itu perintah Tuhan. Itu peran anak menghormati. Ya. Kemudian peran orang tua menjadi teladan dalam sikap, dalam perilaku atau tindakan, ya, juga di dalam
perkataan. Nah, ini peran yang saya pikir sulit ya. Iya, sulit tidak menjadi teladan Bapak Ibu, menjadi contoh? Sulit. Apa yang membuat sulit? Ya, kayak semuanya harus baik tanpa celah ya Bu ya. Perfect, betul. Susah menjadi orang perfect. Karena apa? Karena kita manusia, ya. Kita bukan Tuhan Yesus ya, yang sempurna. Tapi ternyata apa? Jadi teladan itu salah satu peran orang tua. Ya. Makanya kadangkala kalau ketemu orang tua yang tidak siap, ya, tidak siap untuk mempunyai anak dan memilih untuk mending saya tidak punya anak deh. Karena salah satu pertimbangan, saya beberapa kali konseling dengan pasangan yang memilih child free kalau sekarang ya, tidak mau punya anak. Karena pertimbangannya kalau saya gali, kenapa ya? Karena mereka takut tidak bisa jadi contoh dan teladan yang baik. Nah, itu peran orang tua. Nah, peran anak apa? Belajar meneladani nilai-nilai baik yang diajarkan oleh orang tua. Ya. Kenapa ada orang tua dan anak? Kenapa anak selalu memerlukan orang tua? Karena dari orang tua anak bisa belajar segala hal baik. Biar bagaimanapun orang tua ini hidup duluan. Ya, orang tua sudah menjadi anak terlebih dahulu. Sehingga kadang ini ya, gitu anak-anak ya. Kadang-kala senjata orang tua. Ibu tuh atau bapak tuh lebih tahu dari kamu. Ya, nah ini ucapan yang ya ada benarnya, walaupun ya kadang-kala ada salahnya ya karena kita menggurui kesannya. Tapi benar juga kalau kita pikirkan itu kata-kata dulu yang kayaknya saya paling benci deh dengar dari orang tua saya waktu itu. Tapi setelah menjadi orang tua, terus benar juga ya. Ya, ternyata benar pengalaman orang tua itu penting buat kita. Ya, tugas anak untuk meneladani, ya. Lalu kemudian orang tua berperan menimbulkan rasa aman secara fisik dan emosional. Jadi secara fisik termasuk apa? Kebutuhannya, ya, pendidikannya, ya, uang jajannya, tadi HP. Itu salah satu bentuk peran. Tapi apakah hanya itu? Tidak ternyata. Ada syarat peran memenuhi apa? Kebutuhan emosional. Apakah kita pernah memuji anak kita? Ya, pernah. Betul Bu. Itu salah satu cara memenuhi kebutuhan emosi anak. Pernah tidak kita memeluk dia kalau lagi sedih? Atau kalau lagi sedih tambah kita marahin? Tidak ya, seperti itu. Nah, betul disayang-sayang ya, dipupuk gitu kan. Nah, karena anak membutuhkan itu perhatian, tidak hanya yang penting jajan, ya. Yang penting udah tak beliin maem, udah beres. Tapi kita tidak pernah tanya, kamu senang nggak di sekolah hari ini? Bayang adik-adik, pernah enggak orang tuanya bertanya seperti itu? Loh, adik tadi mana di sini? Udah mulai mengundurkan diri. Oh, Bibi nanti balik lagi ya. Pernah tidak? Ibu pernah bertanya nggak? Dek, senang nggak hari ini? Pernah? Oh enggak. Mana mamamu nggak ikut ya? Ini eyangnya ya, ibunya. Oh enggak ya, oke. Nah itu tuh kita bisa berefleksi. Apakah kita sudah cukup nggak memenuhi kebutuhan emosional anak? Ya, nanti saya bahas lebih lanjut ya. Kemudian, nah anak apa? Menjaga sikap perannya, menjaga sikap yang membuat rumah menjadi tempat yang nyaman. Nah, memang anak-anak kita tahu ya proses belajar, ya kan? Masih kecil, masih perlu diberi contoh, masih perlu diarahkan, ya. Tapi salah satu tugas atau peran anak di rumah adalah ya mengikuti supaya rumah tidak menjadi tempat yang mengancam buat siapapun. Banyak kasus sekarang gitu ya, orang tua takut sama anaknya. Ya kan? Takut apa? Takut dia sedih, dia marah, dia memberontak, jadinya apa? Diikutinlah kemauannya. Padahal kadangkala itu bukan cara yang tepat.
Ya. Lalu kemudian orang tua berperan apa? Mendengarkan perasaan dan kebutuhan anak. Nah, itu terkait dengan emosional tadi. Ya. Sementara anak belajar menyampaikan pendapat. Ya. Berapa banyak anak yang di rumah tidak boleh ngomong kalau ibu sudah bersabda. Adakah yang melarang? Diam kamu ya. Gak boleh. Tugasmu mendengarkan saja. Ada? Enggak ya? Jauh di sana, enggak ada di sini. Ya, mungkin di tempat lain, di gereja lain. Tapi kalau di GKJ Semarang Barat enggak ada. Ya, enggak ada. Mendengarkan perasaan. Karena apa? Anak perlu diberi ruang untuk bicara. Apalagi anak-anak sekarang, Gen Z, generasi Alpha. Ya, kalau ndak menyebut, ndak diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapat, jatuhnya di mana? Update status dia. Ya. Kalau dia ndak diberi kesempatan di rumah, apa yang dia lakukan? Cerita ke temannya. Tahu-tahu apa? Pulang-pulang laporan. Bu, ini anak ibu bermasalah. Anak bapak ternyata udah melakukan hal-hal kriminal. Kebanyakan karena apa? Di rumah nggak ada ruang untuk bicara. Ya, nah, peran anak untuk itu tidak takut menyuarakan. Lalu kemudian, nah peran orang tua memberi bimbingan, memberi koreksi, nasihat itu memang tugas orang tua. Ya, makanya wajar adik-adik di sini kalau orang tuanya cerewet di rumah. Nah ini jawabannya, karena memang perannya itu. Ya, ada namanya pola asuh ya. Pola asuh ada yang otoriter, ada yang permisif, ada yang demokratis. Kalau otoriter kerjanya apa? Memerintah terus-menerus tanpa memberi ruang. Ada juga pola asuh yang permisif. Nah, permisif ini yang membiarkan, tidak suka mengarahkan. Tapi anaknya jadi nggak punya arah. Nah, demokratis itu yang tengah-tengah. Kadang ditarik, kadang ulur, ya. Kadang kala membebaskan, kadang kala mengarahkan. Nah, di sini yang penting apa? Ada arahan. Karena itu ternyata peran orang tua. Karena anak itu tidak belajar ya tahu-tahu bayi terus dia langsung bisa ngomong gitu, nggak ada ya. Atau ada di sini? Ajaib, nanti kita masukkan rekor muri ya. Nggak ada kan? Anak dari lahir sampai dia besar bahkan kadang-kala sudah punya anak pun tetap membutuhkan orang tuanya. Ya, peran itu nggak habis sampai kita dipanggil Tuhan. Sehingga itu yang anak-anak perlu pahami, ya itu tugas orang tua. Ya, sementara anak apa? Perannya adalah apa? Menerima koreksi. Anak-anak itu tidak selamanya akan jadi anak-anak. Selama jadi anak-anak perlu menyadari bahwa walaupun kadang aku udah tahu, tapi aku tetap perlu mendengarkan orang tuaku. Nah ini yang kadang-kala di generasi sekarang udah mulai bergeser nih ya. Anak-anak yang mulai banyak informasi dari media sosial, internet, apalagi sekarang AI ya. Merasa jauh lebih pintar daripada orang tuanya. Sehingga kadang-kala kalau dikasih tahu ini orang Jawa bilang apa? Ya, kalau orang Manado bilang apa? Kepala batu. Ya. Iya, keras kepala maksudnya. Ya, susah dibilangin. Kadang-kala merasa lebih tahu daripada orang tuanya. Ngerasa seperti itu enggak, Bapak Ibu? Terutama yang udah mulai remaja nih anaknya. Iya, benar ya. Ya, itu karakteristik yang kita hadapi nih. Ya. Makanya kita coba mencari jalan tengahnya terus seperti apa, ya. Lalu kemudian memberi kesempatan anak belajar mandiri sesuai dengan usia. Ada yang sudah gede anaknya masih disuapin? Ayo yang remaja masih suka disuapin orang tuanya? Ya. Masih tidak atau kebalikannya saya tanya. Apakah banyak orang tua yang kayak belum rela anakku mandiri? Ada perasaan seperti itu enggak? Kadang-kala iya ya.
kok anakku udah nggak bayi lagi sih? Iya kan? Kaget gitu tahu-tahu anaknya sudah besar. Tapi ternyata tugas kita adalah membuat anak menjadi mandiri. Karena tidak mungkin anak akan selamanya hidup dengan kita sebagai orang tua. Ya, malah orang tua yang baik seharusnya dia apa? Melatih anaknya mandiri sejak dari kecil. Ya. Mandiri ini bukan berarti membiarkan dia sendiri ya saat udah kesulitan, udah mau ya udah sekarat gitu, ya nggak apa-apa mandiri, bukan seperti itu juga ya. Tetapi jangan tergerak untuk selalu membantu. Kalau dia minta bantuan baru kita bantu. Itu peran orang tua. Lalu kemudian anak-anak perannya apa? Mengerjakan tugasnya. Adik-adik di rumah ada tugas nggak dari orang tua? Apa aja? Ayo, apa tugas di rumah? Jemur baju. Jemur baju, good. Terus kamu? Banyak ya tugasnya. Hah? Bersihin kasur siapa? Sendiri. Oke, terus kamu lakukan? Oh hebat ya. Berarti orang tua tahu nih mengarahkan ya, dan anak-anak tugasnya ya udah mengerjakan apa yang dipercayakan. Ya, jadi adik-adik kalau dikasih tugas di rumah jangan mengeluh ya. Karena hampir 90% orang sukses itu yang rajin mengerjakan tugas rumah. Ya, itu menurut penelitian, bukan kata saya. Ya, jadi jangan mengeluh kalau disuruh mengerjakan tugas rumah. Itu awal kesuksesan. Ya, jadi orang tua bisa dimanfaatkan anaknya untuk membantu mengerjakan tugas-tugas rumah. Ya. Lalu selanjutnya peran orang tua menghargai anak dengan proses belajarnya. Ya, jangan kita terfokus hanya pada hasil saja. Nek dia juara baru kita perhatikan. Ya. Dan anak berusaha memberikan yang terbaik. Ya, ada yang di sini malah sekolah anak-anaknya. Nah, ya di sini rajin-rajin semua. Ya, ada orang tua yang susah membangunkan anaknya pagi-pagi. Oh, rajin semua nampaknya di sini ya, aman ya. Berarti anaknya sudah menjalankan tugas tanggung jawabnya, ya. Kemudian peran orang tua ini membangun komunikasi yang terbuka dan penuh empati. Ya, karena anak nggak bisa kita ajak, oh kamu buat terbuka sama orang tua, tapi orang tua tidak memberi ruang untuk komunikasi. Ya, anak pun harus terbuka, perannya mau membuka diri buat orang tua. Apalagi buat yang mulai beranjak remaja nih, mulai konflik-konflik, kadang-kala sudah mulai agak enggan sama orang tuanya ya. Nah itu yang jadi PR. Dan juga ada terakhir nih, peran orang tua adalah menjadi pendoa dan pembimbing. Ya. Seberapa sering kita mendoakan anak kita? Setiap saat. Ya, kalau saudara kita ada 5 waktu, nah mungkin kita 10 waktu setiap hari kita doakan ya. Ya. Lalu anak-anak pernah mendoakan orang tuanya? Ada. Good, hebat. Ya. Mendoakan orang tuanya? Ya, lebih baik kalau ada doa bersama ya. Itu jauh lebih indah seperti itu. Dan ya kita ikut ya kontribusi orang tua pada iman anak ya untuk dalam hal doa ya, mengasuh, dan anak pun merespon dengan tepat. Nah, terus apa yang terjadi kalau peran-peran ini nggak dijalankan? Kira-kira apa yang terjadi? Terjadi apa di rumah? Apa? Pertengkaran, ya. Perang dunia keberapa itu, Bu? Ya, merasakan nggak? Kalau ini tidak dijalankan, ya, baik tadi ibu, bapak, anak, terus nggak jalannya ya melenceng, kemudian tidak menjalankan perannya dengan baik, terjadi apa? Pertengkaran.
konflik, ya, percekcokan, ya. Dan apakah kalau boleh jujur, boleh dijawab, boleh dalam hati juga. Di rumah kita sering terjadi perang dunia, ya. Sering terjadi pertengkaran enggak? Ya. Sering atau tidak? Nah, silahkan dijawab dalam hati. Saya takut kalau mau memaksa terus. Ya. Nah, kenapa? Ya, pertengkaran ini bisa terjadi selain tadi karena kita tidak menjalankan peran kita dengan baik, tapi juga ini nih, pertengkaran itu bentuk apa? Ketidaksesuaian. Satu maunya A, satu maunya B. Tidak sesuai ya, nggak bisa saling paham, akhirnya bertengkar. Ya. Kemudian pertengkaran juga bisa menjadi luapan emosi. Bapak Ibu pasti di sini banyak yang bekerja ya. Pulang ke rumah, rumahnya berantakan ya. Handuk di mana, sandal di mana ya. Nah, ini udah pengalaman pasti nih, oma-opa ya di sini ya. Apa yang terjadi? Gunung meletus ya. Emosi. Atau kadang-kala yang terjadi apa? Kita lagi stres di kantor, tempat kerja. Terus lihat wah suami main HP nih. Ya, yang ibu-ibu. Apa yang dirasakan? Ya, kita pulang capek tapi lihat suami pegang HP. Enggak ya? Oh, yang anak. Ya, kalau anak gimana Bu rasanya, Bu? Jengkel kan, langsung wah, twing ya, keluar lah. Akhirnya ya kadang kata-kata menyakitkan keluar, anak nggak terima, nangis ya, merasa ibuku nggak perhatian ya. Seperti itu. Nah, itu luapan emosi. Atau bentuk protes. Karena suatu keputusan diambil sepihak. Ya, tidak setuju, bentuk protesnya bertengkar. Nah, itu. Kemudian ini juga yang paling sering terjadi. Pertengkaran terjadi karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya. Paling sederhana terjadi antar suami istri. Bapaknya nanya, mau makan apa? Jawabannya, nah ternyata kata terserah ini menimbulkan pertengkaran ya. Padahal itu kata yang netral kan, terserah. Tapi ternyata bisa jengkel, petaka, betul Pak? Oh petaka kok ngerimen ya Pak. Hanya kata terserah bisa petaka, karena apa? Ya betul, karena ada keinginan yang tidak tersampaikan, pihak sananya nggak ngerti. Ya kan, sebaliknya, ya, bapaknya ada keinginan apa, ibunya nggak paham. Ya. Dan bapak-bapak merasa ibu-ibu bisa membaca pikiran, ya kayak mentalis gitu ya. Ada kebutuhan tidak terpenuhi, gitu. Itu yang terjadi. Nah, sehingga, mari kita lihat. Dari sudut pandang orang tua, ini saya pakai istilah POV ya, anak sekarang ya. Apa itu POV? Point of view, cara pandang ya. Dari sudut pandang orang tua. Nah, jadi di sini saya gambarkan pertengkaran itu, konflik di rumah. Ya, kenapa saya singgung konflik? Karena ketika ada konflik, maka damai sejahtera kan tidak muncul. Kita tidak bisa merasa bahwa ya kalau pertengkaran terjadi 1-2 kali wajar. Ya, tapi kalau sudah setiap hari ada pertengkaran, nah kita perlu evaluasi diri. Ya. Dan pertengkaran itu bentuknya seperti gunung es. Kadangkala perilaku yang muncul tadi ya, itu tidak selalu mencerminkan penyebab sebenarnya. Ya. Sehingga kita perlu saling memahami. Coba ya kita lihat ya. Nah, penyebab pertengkaran. Kalau perilaku yang nampak, yang kadangkala bikin kesel, tadi bikin marah, adalah apa? Orang tua marah-marah,
Ya, kalau orang tua marah jadi kesel ya anak-anak ya. Bener nggak? Iya, bener, betul. Kalau istrinya marah-marah, ya suami-suami, oh pergi. Oh, nggak jadi bertengkar berarti Pak. Apakah itu solusi yang baik? Ampuh ternyata ya. Tahu tambah jengkel, dikunciin bapaknya ya. Nah, marah-marah, terus apa? Ngomel. Ya. Terus ada apa? Jadi ada muncul hukuman-hukuman yang tidak relevan nih. Ya. Ya tadi anaknya nggak ngerjain PR lagi main HP, besok nggak boleh pegang HP ya. Padahal penyebabnya kadang-kala bukan HP-nya. Lah orang tuanya nggak nemenin belajar kok gimana. Kadang-kala gitu, tapi muncul karena luapan emosi tadi, bertengkar, yang muncul perilaku apa tadi? Marah, ngomel. Ya. Lalu apa? Larangan ini itu muncul. Ya. Tapi coba kita introspeksi Bapak Ibu. Apakah ini memang karena kita marah pada suami? Ya. Atau karena kita marah sama anak, karena memang kita ketemu anaknya salah dan kita sulit memaafkan, itu yang membuat pertengkaran terjadi? Ya. Ataukah ada ini nih? Kadangkala apa? Stres. Jadi orang tua nggak gampang ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah sepuh pasti merasakan. Betul Mbak, sangat tidak gampang itu menjadi orang tua. Ya, bukan hal mudah. Dan kadangkala yang dirasa apa? Kita sebagai orang tua kan tugasnya tidak hanya mengasuh anak saja. Ya. Tapi ada sekian banyak tuntutan, ini nih saya coba list yang bisa saya temukan. Tekanan di tempat kerja. Ya, membuat kita kondisi stres. Ketika kita stres, kita jadi lebih mudah marah. Ya, hanya kadangkala yang terjadi apa yang menyebabkan pertengkaran, kita melampiaskannya dengan cara yang tidak tepat. Jadi marah ini itu, ya apalagi ini yang paling tidak disukai bapak-bapak nih. Kalau istrinya apa? Mengungkit kejadian yang sudah terjadi 10 tahun yang lalu. Gitu nggak sih? Atau cuma saya aja yang kayak gitu kayaknya ya? Betul ya, Bapak kenyang. Betul ya, berarti merasakan juga. Itu paling jengkeli kan, seperti itu ya. Tapi sebenarnya karena apa? Karena kepala kita ini penuh, terus harus dikeluarkan. Tapi bentuknya apa? Amarah yang tidak terkendali. Padahal sebenarnya apa? Karena kita stres, banyak pikiran. Ya. Atau karena ini, pekerjaan sebetulnya. Di kantor dimarahin bos, atau ketika kita sudah jadi bos, anak buah kita kerjanya nggak becus. Ya, tapi kita nggak bisa marah-marah di tempat kerja. Ketika pulang barulah marah gitu. Kalau ada yang nggak beres, wah ini sasaran empuk nih untuk marah. Kadang-kala itu yang terjadi. Akhirnya membuat apa? Relasi menjadi kacau, bertengkar satu sama lain. Ya. Lalu karena apa? Kelelahan. Ya. Benar, terutama buat ibu-ibu nih. Ya. Sudah lelah di tempat kerja, pulang-pulang masih harus beresin rumah. Capek tidak? Capek. Nama jengkel, betul Pak. Dan dalam kondisi capek, kita lebih mudah merasa tadi jengkel, marah. Karena apa? Secara biologis, saraf kita tegang, lelah, tidak rileks. Akhirnya muncul emosi-emosi negatif. Yang memicu pertengkaran tadi. Ya. Kemudian apa? Ekspektasi. Kadang-kala ekspektasi ini harapan kita ternyata kadang tidak sejalan dengan kenyataan. Dulu sebelum menikah, oh saya pengen punya rumah tangga yang seperti ini, A, B, C. Saya mau diperlakukan seperti raja, ratu. Setelah menikah ternyata jadi babu. Ya, tidak sesuai ekspektasi. Ya, lalu kita apa? Marah, ngungkit lagi masa lalu. Ya, begitupun ketika kita melihat anak kita,
Ya, anak kita, aku pengen punya anak yang berprestasi. Kalau bisa yang nilainya 100 terus. Ya, punya piala medali sekian. Lah, anakku kerjaannya main HP terus. Piye rasanya? Jengkel lagi, ya marah karena yang salah bukan anaknya kadangkala. Yang salah apa? Harapan kita terlalu tinggi, tidak realistis dengan anak. Ya, kadangkala harapan kita ditaruh lebih penting daripada harapan anak. Nah, itu yang terjadi. Ya. Dan kadangkala yang menjadi penyebab kenapa ini terjadi adalah luka batin nggak sembuh. Ya. Kita orang tua, biar bagaimanapun, ya, kita pernah menjadi anak-anak yang diasuh oleh orang tua. Yang tadi seperti Bapak bilang ya, kemungkinan orang tua kita juga banyak yang salah dalam pengasuhannya. Sehingga kadangkala itu menjadi apa? Ketika saya punya anak, jadi kesempatan untuk balas. Kalau orang tua saya dulu cubit anak nggak apa-apa kok, ya saya sekarang cubit anak juga nggak apa-apa. Dibalas. Secara tidak langsung itu yang terjadi. Ya, dan saya banyak konseling dengan orang tua yang ternyata punya banyak kepahitan dengan orang tuanya. Nah, sehingga memang idealnya ketika kita sudah menjadi orang tua, luka-luka itu harus kita sembuhkan. Karena kalau tidak, kita akan mendidik dengan cara yang salah. Ya, itu jadi perenungan kita ya, Bapak Ibu. Next, sekarang penyebab pertengkaran dari anak-anak ya. Kita lihat di sini. Nah, kadang-kala kita menemukan anak-anak suka apa? Membantah, tidak mau mendengarkan, malas-malasan, terus kesannya apa? Diam, gampang banget menangis. Ini kadang-kala membuat tadi, kata muncul lagi rasa apa? Jengkel lagi tadi, marah. Sehingga kita mudah marah ke anak-anak. Anak-anak balik lagi marah ke kita. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Kita pernah memahami enggak sih? Nah, ini saya bawa kita dalam perspektif anak kita. Apa yang mereka rasakan sampai kemudian mereka membantah? Karena sejatinya tidak ada anak yang terlahir nakal. Ya, saya tidak suka menggunakan istilah anak nakal. Nggak ada anak nakal. Ya, di dunia ini Tuhan nggak menciptakan yang namanya anak nakal, nggak ada. Yang ada hanyalah anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi. Ya, ya itu sama aja. Ya, anak-anak kenapa kemudian mereka berulah? Itu bisa jadi karena tanda mereka apa? Ingin dimengerti. Ya. Pernah terjadi ya. Saya sudah capek kerja, pengennya cepat tidur ya, bersih-bersih terus tidur. Tapi anak saya itu mintanya diajak main ya. Minta diperhatikan, minta ini itu, gendong, nangis dan sebagainya. Ya, kita marah ya kayak gitu ya. Apa sih ini manja banget kamu? Tapi pada dasarnya dia apa? Ingin dekat dengan ibunya. Ya. Sehingga kalau anak kita seakan-akan di rumah, ya, anak maupun remaja, kesannya kok sulit sekali mendengarkan. Nah, kita jangan langsung marahin. Ya, coba diajak ngobrol. Kenapa deh ada yang mungkin gak menyenangkan hari ini di sekolah? Karena pada dasarnya anak-anak itu selalu ingin dimengerti kondisinya. Ya, juga apa? Bisa jadi takut gagal, takut mengecewakan orang tua. Kalau ditanya anak-anak ya, apa yang mereka takut? Mesti jawabannya salah satunya takut melihat orang tua kecewa. Ya, karena buat anak-anak, orang tua itu adalah sosok yang membanggakan dan perlu dibuat bangga. Tapi kadangkala mereka takut kalau gagal. Sehingga akhirnya apa? Malas belajar kadangkala.
Ya, karena takut. Munculnya kalau anak-anak rasanya malas itu kadang-kala karena mereka takut untuk mencoba terus gagal. Jadi mending nggak mencoba sekalian. Itu yang terjadi. Atau karena kadang-kala kecewa atau kesepian. Ya, kita nggak punya waktu dengan anak. Ya, siapa di sini yang selalu menyediakan waktu untuk main dengan anaknya? Ada? Kalau yang udah punya banyak waktu ya main dengan cucu ya. Tapi yang orang tua masih produktif bekerja, nah ini kadang-kala jadi PR nih. Gimana cara kita bagi waktu agar anak kita tidak kesepian? Nah, itu yang jadi catatan. Oke, atau ingin diperhatikan. Nah, mengapa? Nah, kenapa anak-anak kok kadang-kala terlihat tidak bisa mengontrol perilakunya ya? Ya. Nah, kenapa? Karena ini otak anak ini masih berkembang. Jadi ada otak yang mengatur bagian emosi, ada juga yang mengatur kemampuan mengambil keputusan. Nah, sayangnya kalau di masa usia anak-anak yang berkembang duluan adalah yang emosi. Jadi emosinya meluap-luap. Sementara yang mengatur tentang cara berpikir, kemampuan mengambil keputusan, itu namanya prefrontal cortex, itu bagian depan sini. Kalau emosi itu bagian belakang. Ya. Dan duluan berkembang yang belakang sini nih. Ya. Yang depan ini baru matang di usia 25 tahun. Jadi sebelum anak 25 tahun, kemungkinan dia akan sering membuat kita marah. Karena emosi, kemampuan dia meregulasi emosi itu belum berkembang. Sehingga cara untuk mendidik anak kita salah satunya apa? Bikin dia senang dulu. Ya, kalau anak-anak melakukan kesalahan, lalu di saat itu kita langsung, kamu harusnya begini, blablabla. Percayalah itu nggak akan masuk. Karena apa? Emosinya lagi tidak senang. Apapun yang terjadi, mental itu pasti. Ya, maka kadangkala kalau anak melakukan kesalahan, kita amati, kita tegur dulu. Tetapi kalau mau kita nasihati, tunggu dulu sampai tenang Kalau kita mau menasihati dengan tepat ya. Tapi kalau energinya udah terlanjur saat itu keluar, ya udah luapkan, itu jadi luapan emosi. Tapi itu nggak akan menjadi didikan buat dia. Ya, itu yang terjadi. Nah ini yang kita perlu pahami, bahwa perilaku yang nampak itu kadangkala tidak selalu menjadi penyebabnya. Kadangkala perilakunya berbeda, padahal penyebabnya berbeda. Tadi, ya, kalau di sekolah saya sering menemukan anak yang, nah mungkin kalau di sini ada guru juga ya, anak yang selalu mengganggu temannya. Nah itu bukan karena dia nakal, tapi kadangkala karena apa? Kurang perhatian. Seperti itu, penyebabnya bisa saja berbeda. Tetapi yang kita bisa pahami adalah bahwa ketika ya perilaku muncul, perilaku yang menyebabkan pertengkaran tadi muncul, itu berarti ada tanda satu nih, tanda bahwa ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, itu kata kunci. Ya. Dan jika kebutuhan terpenuhi, itu akan menimbulkan apa? Ketentraman di rumah. Itu akan membuat kita kemudian merasa bahwa ini adalah keluarga yang saya harapkan. Bukan keluarga yang mengancam saya. Anak-anak pun demikian. Ya. Ketika kebutuhannya terpenuhi, dia menjalankan tanggung jawabnya. Ketika pulang, dia akan merasa bahwa rumah adalah tempat yang nyaman, bukan di rumah temannya. Ya, ini yang perlu kita renungkan bersama Bapak Ibu. Oke, next. Nah, keluarga ya menjadi tempat ternyaman, yang tadi ya pertanyaan saya di awal. Gimana rasanya menjadi anak, gimana rasanya menjadi orang tua. Ya, ketika jawabannya bahagia, senang, nyaman, berarti keluarga kita sudah menjadi keluarga yang menjadi rumah untuk pulang. Ya. Nah, kondisi-kondisi yang membuat menjadi tanda bahwa rumah kita adalah tempat yang nyaman, ini ketika ada komunikasi terbuka dan efektif.
Ya. Tidak satu arah komunikasi. Lalu kondisi yang apa? Saling memahami bahasa kasih. Ya. Oh, bukan bahasa kalbu ya, Pak. Atau bahasa dunia lain ya. Jangan. Bahasa kasih yang kita pakai. Ya. Kemudian ada rasa aman secara emosional. Ya, lalu ada penerapan disiplin yang wajar, ada kasih sayang yang nyata, dan ada kualitas bersama, waktu untuk bersama. Kita lihat satu-satu. Komunikasi. Bagaimana selama ini komunikasi di rumah? Baik, baik. Ya, kita lihat. Apakah kita lebih senang memerintah atau mendengarkan? 50-50, tergantung pada apa, Bu? Betul, keadaan atau situasi. Nah, tapi prinsip komunikasi yang perlu kita bangun adalah jangan satu arah. Karena anak-anak itu bukan anak buah kita. Kalau anak buah kan kerjaannya harus apa? Manut ya, tidak boleh membantah ya. Tapi anak yang kita lahirkan dan kita besarkan itu punya hak untuk ngomong di rumah. Ya. Jadi sebaiknya kita terapkan apa? Daripada kita selalu anak sekarang ya, ini berlaku untuk anak-anak generasi sekarang. Ini berubah. Kalau anak-anak zaman dulu ya, mungkin kayak generasi X yang orang tuanya baby boomer ya. Itu tipikalnya masih seneng kalau dengerin nasihat orang tua. Tapi anak-anak yang sekarang gimana Bapak Ibu? Ya tadi susah sekali mendengarkan. Ya kan? Lebih suka apa? Ditanya, kamu maunya apa? Sehingga cara komunikasi yang perlu kita terapkan sekarang tidak lagi dalam bentuk nasihat satu arah. Mbok kamu tuh kayak gini. Ibu tuh dulu pernah gini loh. Bapak dulu kayak gini, mosok kamu. Udah gak tepat kayak gitu. Tanyakan ya, piye tadi di sekolah, rasanya kenapa kok kamu nilainya jelek? Coba yuk kita pikirkan bersama yuk. Apa yang salah? Kamu udah belajar belum? Gitu. Jadi jangan menjadi mental tadi. Atau ini modelnya interogasi. Kita bukan polisi ya, walaupun di sini mungkin ada yang polisi. Tapi anak-anak sekarang tidak suka kalau ditanya. Belum selesai menjawab pertanyaannya pertama, sudah ditanya, dicecar dengan pertanyaan lainnya. Kamu kok begini sih? Kok bisa begini? Ya. Nah itu yang perlu kita ubah. Kita lakukan apa? Nyatakan observasi. Ibu lihat, tadi kamu kayaknya enggak lagi berantem ya sama temenmu ya? Boleh tahu nggak kenapa? Ya. Jangan kita datang dengan apa? Tuduhan. Kamu nakalin temenmu ya? Kamu minta uang jajannya ya? Padahal kita nggak tahu. Coba kita kalau didengar kata seperti itu, yang rasanya apa? Kita menjadi rasa apa? Dicurigai, itu nggak enak ya. Begitupun ibu-ibu ke bapak-bapak. Ya, jangan suka menuduh ya. Itu komunikasi yang tidak tepat. Kemudian menolak perasaan. Nah, ini kadangkala terutama terkadang perlakuan seorang ayah pada anak laki-lakinya. Kayak kita menyepelekan perasaan. Masa toh kamu jatuh aja udah nangis, cemen banget. Laki-laki nggak boleh nangis. Itu jadi apa? Menolak perasaan. Padahal mau dia laki-laki ataupun perempuan, perasaan itu harus, kalau istilah sekarang, divalidasi. Kalau kita sedih, ya menangis nggak apa-apa. Nah, bapak-bapak di sini apa enggak pernah nangis? Pernah kan? Lalu apa yang terjadi kalau nangis? Kejantanannya hilang? Enggak kan? Karena apa? Itu melegakan. Ya. Jadi jangan menolak perasaan, tapi tunjukkan empati. Kamu sedih,
Oh iya, ibu bisa mengerti apa yang kamu rasakan ya. Kemudian tadi, kurangi perintah. Ya, kurangi perintah tetapi lebih kepada menentukan pilihan. Walaupun ini saya terapkan ke anak saya, kok rodo angel ya. Misalnya nih gini ya, udah mau berangkat nih. Berangkat setengah jam lagi. Lalu anaknya masih sibuk main HP. Ayo dek mandi sekarang. Jawabannya biasanya, ayo adik-adik apa jawabannya? Bentar toh. Ya. Ya. Lalu rasanya apa ibu-ibu, bapak-bapak? Jengkel lagi. Kayaknya jengkel udah berkali-kali tadi muncul ya. Iya, jengkel sampai tua pun. Ya, karena apa? Tidak diindahkan ya. Nah, tapi biasanya kita kemudian langsung menyuruh, cepat mandi sekarang. Nah, makin kita minta begitu, makin lama ya. Kayak anak saya kadang-kala pagi-pagi, makin kita buru-buru, kok makin nyantai dia. Ya. Makin tambah. Ya, ini generasi alfa ya. Seperti itu. Tapi coba trik ini. Dek, mau mandi 5 menit lagi atau 2 menit lagi? Atau telat? Nah, pilih. Mau mana? Ya udah, biarkan dia pilih. Dan kadang-kala kita harus apa? Membiarkan dia menanggung resikonya. Ya, saya pernah lakukan itu. Anak saya nggak mau bangun, nggak mau bersiap-siap. Ya wes, sekali terlambat, sekali nggak masuk nggak apa-apa lah. Biarin dia belajar kan. Ya udah, tidak saya bangunkan. Akhirnya habis itu dia gelo sepanjang hari. Nah itu rasanya kan kayak gitu kalau terlambat. Semenjak itu dia udah tahu, oh oke, saya harus pasang alarm. Ya, kadang-kala seperti itu kita harus tega. Karena anak-anak tidak selalu kita bisa layani ya. Oke, pertama komunikasi, terus bahasa kasih nih, kita memahami bahasa kasih. Ya. Setiap orang punya yang namanya kalau istilah kerennya sekarang love language. Bahasa cinta, bahasa kasih. Ada yang bahasa kasihnya itu ngasih hadiah, ya kan? Ada yang senang menerima pujian. Ada yang suka dilayani. Ya. Kalau Bapak Ibu sendiri bisa mengenali bahasa kasihnya apa? Dipeluk, physical touch berarti. Ya, senangnya dipeluk, dekat dengan orang yang kita sayangi. Nah, masing-masing kita punya bahasa kasih. Dan bahasa kasih tidak selalu dalam bentuk perkataan, tapi juga perbuatan. Tidak selalu kita bilang orang yang mengasihi kita, hanya orang yang selalu bilang I love you. Ya. Eyang masih sering mendengar I love you? Masih sering. Ya, ini kita contoh ya. Karena bahasa kasih ini kita harus kenali. Tapi ya kayak buat adik-adik ya, orang tua pernah bilang sayang? Pernah, ya bersyukur ya. Karena ada orang tua yang sulit mengungkapkan. Ya kan? Tapi apakah kalau orang tua nggak bilang sayang ke kita, itu orang tua tidak sayang? Tidak. Nah, ini khususnya buat anak-anak ya, pahami bentuk kasih orang tua itu bisa bermacam-macam. Ya. Orang tua marah ke kita, itu bentuk kasih sayang. Lebih baik orang tua marah ya, dibandingkan orang tua diem. Itu. Ngeri toh Pak, kalau orang tua ada diem. Ya. Jadi bersyukurlah kalau ibumu masih ngomel-ngomel di rumah. Oh ibu lagi mengungkapkan kata-kata sayangnya padaku. Ya mending aku bergegas ya. Mending langsung tak kerjakan. Itu. Atau ayahku kok gak pernah main sama aku ya. Tapi ayah kemana? Kerja. Apakah ayah tidak menyayangi? Enggak. Pekerjaan itu adalah bentuk kasih ayah. Ya, seperti itu. Jadi kita perlu memahami. Nah ini mungkin bisa dilakukan. Ya, kalau tidak sempat di sini bisa dilakukan di rumah. Saling komunikasikan. Ibu tuh Jane seneng kalau kamu kayak gini deh. Ya.
Aku toh Bu, ya. Kalau aku pengennya dipeluk, diomongkan, ya, diomongkan apa yang saya paling merasa dicintai ketika apa. Ya, itu jangan, ya sebetulnya kalau ada waktu ya, tapi karena ini udah larut nanti ya, bisa disampaikan, didiskusikan, ya masing-masing. Oke, itu bahasa kasih. Lalu selanjutnya emosional nih. Ya, emosional. Rasa aman itu perlu diciptakan Bapak Ibu, adik-adik semua. Ya. Dan emosi itu secara langsung saling mempengaruhi. Kalau orang tua emosinya baik, emosi anak pun baik. Begitupun ketika emosi anak-anak baik, maka emosi orang tuanya pun jadi baik. Karena emosi itu menular. Ya. Coba di sini ada yang sedih, ya. Mungkin kita akan ikut sedih, ya karena emosi itu menular, ya. Dan untuk menciptakan rasa aman secara emosional, nah kita perlu apa? Tadi mengenali emosinya, ya. Jadi kalau anak kita di rumah pulang sekolah sedih, raut wajahnya sedih, nah berarti dia ada masalah ini. Jangan kita marahin. Apa tuh muka-muka kayak gitu, males melihatnya. Ditanya betul Ibu, ditanya apa yang terjadi hari ini, gimana perasaanmu ya, itu bisa dilakukan. Dan kalau terjadi pertengkaran, maka bisa kita gunakan apa? Metode repair kayak sepatu ya, diperbaiki. Cara kita memperbaiki hubungan seperti apa? Dengan kasih sayang dan apa? Yang katanya paling susah diucapkan perempuan nih. Maaf. Ya. Mungkin ini bisa kiri kanannya ya. Boleh suami ke istri, orang tua ke anak, boleh ucapkan maaf kalau ada salah. Ya. Maaf ya, karena apa? Mungkin ada apa kesalahan yang pernah dilakukan ya di rumah, dari suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua, cucu ke eyangnya, ya. Kadang minta maaf itu harus dilatih. Dan kadang-kala harus apa? Dipaksakan. Karena itu cara mempertahankan hubungan dalam keluarga. Nah ini bapak-bapak udah pengalaman ini sepertinya ya. Kalau ditanya, saya pernah nih nanya ke pasangan suami istri yang sudah lansia. Ya. Apa Bapak Ibu yang membuat pernikahan bertahan? Lalu bapaknya langsung mencetus. Kata maaf Bu. Ya, kata maaf ternyata kadang lebih penting daripada kata cinta. Ya, karena kadangkala itu yang kemudian membuat hubungan menjadi baik lagi. Itu ya. Lalu lanjut, nah penerapan disiplin. Ya. Keluarga yang damai sejahtera, keluarga yang memiliki kasih di dalam rumah tangga, tidak berarti keluarga yang bebas, yang mau apapun boleh. Ya, nah itu bukan bebas tapi bablas ya nanti jadinya ya. Jadi tetap disiplin itu merupakan bentuk kasih. Ya, disiplin ini merupakan bentuk kasih. Ya, karena kasih ini pun tetap memiliki batas. Ya, tidak boleh bablas ya, karena tujuan disiplin adalah untuk mengajar. Mengajar apa? Kebaikan. Tetapi disiplin ini tidak selalu kemudian identiknya dengan hukuman. Ya, tidak selalu berbentuk hukuman. Tetapi bentuknya apa? Konsekuensi. Ya. Jadi perlu diterapkan di rumah itu adalah disiplin yang baik.
Ya, disiplin yang tidak mempermalukan. Ya, yang kemudian tidak mengumbar kesalahan anaknya ke tetangga. Akhirnya anaknya jadi malu, tumbuh dengan rasa percaya diri yang rendah. Nah, itu perlu diatasi, ya. Dan juga tidak mengoreksi atau menyatakan kesalahan yang kemudian membuat tadi rasa percaya dirinya mati. Ini perlu diingat ya, bahwa disiplin itu bisa dibangun dengan apa? Membuat kesepakatan bersama di rumah. Ya. Di rumah ada ini enggak adik-adik? Aturan-aturan yang dibuat di rumah. Ada? Aturan di rumah misalnya siapa yang bertugas membuang sampah ya, atau jam sekian di rumah harus sudah tidur ya, jam sekian harus belajar. Ada aturan seperti itu? Tidak ada. Nah, mungkin ini bisa mulai dibuat ya, supaya apa? Gunanya yang pertama, ya kondisi di rumah jadi lebih kondusif, lebih tertib. Itu akan jauh lebih damai rasanya. Ya, anak-anak jadi belajar juga tugas dan tanggung jawabnya. Ya, orang tua juga jadi apa? Terbantu, tidak sepandang sendiri. Ya, karena aturan-aturan yang tidak diberlakukan. Kemudian, nah, kasih sayang yang nyata. Ibu-ibu ya, bapak-bapak, kasih sayang itu harus diutarakan ya dengan kata-kata, perhatian. Karena apa? Ada yang namanya 5 kebutuhan psikologis dasar. Dicintai, lalu kemudian rasa aman, dihargai, didengar, dan rasa memiliki. Setiap anggota keluarga perlu dipenuhi. Dipenuhinya dengan apa? Kasih sayang ya. Jadi jangan ragu menyatakan kasih sayang ke orang tua ya. Kasih sayang orang tua kepada anak. Ya, itu harus dinyatakan. Jadi jangan gengsi untuk bilang sayang. Ya. Coba sekarang bisa dipeluk ibunya, ya, saudaranya, eyangnya, suaminya, ya, nyatakan. Yang nggak terbiasa ya kadangkala perlu, ya, yang pasangannya nggak datang, ya, nah itu. Jadi bisa dilatih, ya, ungkapkan kasih sayang, ya, dengan cara apapun yang menurut kita tepat, ya, oke. Kemudian, nah ini yang terakhir sepertinya. Perlu ada kualitas, ya, waktu berkualitas bersama. Siapa yang di sini punya waktu berdoa bersama? Ada? Berdoa bersama? Ada, puji Tuhan, ya. Sering bermain bersama orang tuanya, siapa? Ada enggak? Oh, sama-sama orang tua bermain. Ya enggak apa-apa juga, yang penting happy ya. Oh, yang bermain bersama ya, sesama lansia. Ya, itu artinya apa? Waktu berkualitas harus diciptakan. Ya, kadang-kala kita bilang gini ya, oh kita harus ada quality time. Tapi ya ketemu aja enggak. Yang penting udah WA. Enggak cukup kadang-kala. Harus ada pertemuan, aktivitas bersama. Ya, jadi ini perlu dilakukan di rumah. Ya, supaya rumah kita menjadi rumah yang rasanya nyaman, ya. Dan juga ini nih, kadang-kala yang menjadi tantangan di masa kini adalah itu yang Bapak Ibu pegang sekarang. HP, ya. Betul. Kadang-kala yang kita rasa adalah apa? Anak-anak ini nggak bisa lepas dari HP. Padahal kita juga, iya kan? Ya, yang sekarang apa? Main Facebook, ya kan? Nonton video,
sambil makan juga bener. Gak cuma masalah anak-anak itu ya. Orang tua juga. Jadi kita introspeksi lagi ya. Boleh diterapkan ada waktu di mana no gadget sama sekali. Iya, pada saat tidur. Nah, iya berarti ditambah lagi Bu waktu yang lain Bu. Pas makan mungkin. Ya, coba mulai diterapkan waktu makan tidak boleh sambil nonton. Nah, itu coba ya. Drakor, dracin, apalagi sekarang. Sekarang merambah dracin Pak. Nah itu jadi wabah ini sekarang ya. Nah itu yang perlu dikurangi. Jangan hanya meminta anak, "Kok jangan pegang HP kamu." Tapi kitanya gini. "Kok kamu kurangi main HP-nya." Tapi kita gini. Ya kan? Quality time, main bersama, pergi jalan-jalan. Jalan-jalan kan gak harus mahal. Ya, bisa diluangkan waktu. Itu yang akan. Nah ini dan yang kesimpulannya. Mari kita landasi parenting kita, hubungan kita dengan orang tua, dengan keluarga di rumah, berlandaskan kasih. Ini singkatan nih, ya. K, kenali diri, ya. Kenali diri berarti apa? Tahu kita lagi apa kondisinya sekarang. Kalau lagi capek, ya bilang capek. Kalau kita lagi marah, sampaikan kalau kita lagi marah. Daripada kita perilakunya nggak jelas, marah-marah, padahal sebenarnya kita lagi capek. Ya, lakukan apa yang membuat orang lain bisa memahami kita dan kita pun memahami orang lain. Lalu A, atasi hambatan. Ya, kalau sudah tahu anak kita punya masalah dalam belajar, ya cari tahu gimana. Kalau sudah tahu anak kita introvert, ya cari cara gimana caranya mengatasi. Jadi jangan hanya beralasan, aduh angel loh dibilangin susah. Ya udahlah biar aja deh. Nah, kalau kita mengasihi berarti kita berusaha mencari jalan keluar. Lalu salah adalah lumrah. Rumah yang tidak bisa mentoleransi kesalahan biasanya rumah yang stressful. Karena kayak semuanya harus sempurna. Padahal tidak ada keluarga yang sempurna. Yang sehat adalah keluarga yang selalu mau belajar. Ya. Kemudian ingat impian dan harapan. Harapan kita apa sih buat anak kita? Anak-anak harapan kita di masa depan ingin jadi apa? Yaitu yang selalu kita ingat. Dan yang terakhir hargai waktu bersama. Ya, karena waktu bersama adalah anugerah. Waktu bersama adalah hal yang mungkin tidak bisa dibeli dengan apapun. Sehingga bersyukurlah kalau kita masih punya waktu. Oke?